friends, welcome to the Manuscript Papua YouTube channel. Hi everyone, thank you for joining us here at Manuscript Papua. Pernyataan dari juru bicara Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Papua bisa merdeka lebih cepat, kami bisa merdeka lebih cepat. Tapi masalah paling menjengkelkan datang dari para politikus yang ambisius dalam perjuangan Papua merdeka ini. Pada hari Selasa, tanggal 29 bulan Juli tahun 2025, juru bicara Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dari Pengendali Manajemen Markas Pusat, Sebi Sambom, menyampaikan sebuah pernyataan yang ditujukan kepada para pendukung gerakan Papua Merdeka di seluruh dunia, serta kepada masyarakat Papua Barat. Dalam pernyataan tersebut, ia menyampaikan bahwa menurut pandangannya, proses menuju kemerdekaan Papua sebenarnya dapat dicapai lebih cepat. Namun menurutnya, salah satu kendala utama dalam perjuangan tersebut adalah adanya peran sejumlah aktor politik yang dinilainya memiliki ambisi pribadi, sehingga menghambat konsistensi dan arah perjuangan. Jadi rakyat jangan bingung. Sekarang pikir Benny Wenda dengan deklarasinya bahwa merdeka. Kalau mereka yang bahwa merdeka, ya saya nanti hukum saya akan terima hukuman apapun yang diberikan oleh rakyat bangsa Papua. Nah, ini belum merdeka sudah bagi-bagi. Kaki, kepala, tangan, tali perut, segala macam ini. Aduh, lucu orang Papua ini. Kasihan betul. Kita ditipu oleh para politikus ini. Jadi harapan kosong ini stop. Forkoris 2011, Oktober tanggal 11 2011, mendeklarasikan dia, orang pikir dia bahwa merdeka, omong kosong, sama saja. Tom Mangkai deklarasikan, sama saya, omong kosong, sama saya. Michael Karet, Bernard Kaisebo, Ben Kaisebo di Belanda sana. Simon Petrus Abios, sama saya. Benny Wenda baru-baru ini, 1 Desember 2020. Jadi sama saja, omong kosong. Sebi Sambom juga menekankan bahwa menurutnya, dasar hukum mengenai kemerdekaan Papua telah dinyatakan dengan tegas. Ia merujuk pada pernyataan kemerdekaan yang diumumkan pada tanggal 1 Desember tahun 1961 di atas tanah Papua, yang menurutnya memiliki legitimasi di bawah hukum internasional. Ia menambahkan bahwa perjuangan kemerdekaan dapat difokuskan pada 3 jalur utama, yaitu jalur hukum, diplomasi, dan perlawanan bersenjata. Menurut pandangannya, jika ketiga jalur tersebut dijalankan dengan terarah dan tanpa gangguan dari kepentingan pribadi sejumlah pihak, maka kemerdekaan Papua dapat dicapai dalam waktu yang lebih singkat. Namun demikian, ia menyayangkan bahwa masyarakat dan para pejuang seringkali mengalami kebingungan dan disinformasi yang berasal dari pihak-pihak yang memiliki ambisi politik tertentu, yang pada akhirnya berdampak pada tertundanya proses perjuangan tersebut. Friends, don't forget to leave a positive comment. Warm greetings from Manuscript Papua, a YouTube channel that shares stories from West Papua. Manuscript Papua. Get ready for the countdown. 3, 2, 1. Halo, selamat pagi kepada semua pihak. Saya Sebi Sambom, juru bicara Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dari Pengendali Manajemen Markas Pusat. Pada hari ini, tanggal 29 Juli tahun 2025, kami kembali menyampaikan pesan mendesak kepada pejuang Papua Merdeka yang berada di seluruh dunia dan juga kepada rakyat tercinta bangsa Papua Barat bahwa sebenarnya kami bisa merdeka lebih cepat. Kami bisa merdeka lebih cepat, tapi kami juga dibingungkan oleh para politikus-politikus yang ambisius dalam perjuangan Papua Merdeka ini. Barang sebenarnya sangat jelas, cukup jelas, kita bisa merdeka cepat. Yaitu dasar kami sangat jelas, berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, pemerintah kerajaan Belanda sebagai koloni di Papua pada tahun 1909, Belanda ada di Papua, dan 1960-an mereka sudah mempersiapkan kemerdekaan Papua. Dasar hukum itu sangat jelas. Kemerdekaan Papua diumumkan pada tanggal 1 Desember 1991 di atas tanah Papua. Itu mempunyai legalitas hukum yang kuat di bawah hukum internasional. Jadi, di sini sebetulnya kita hanya kerja 2 agenda. Agenda jalur hukum dan 3 agenda, diplomasi dan perang.
Jadi di situ sangat jelas kita bisa memperoleh kemerdekaan lebih cepat. Tapi karena rakyat dan pejuangnya dibingungkan, diputarbalikkan oleh para politikus yang ambisius ini, sehingga kemerdekaan Papua ini selalu ditunda-tunda. Paham baik, itu saja. Jadi ingat, saya bicara kembali lagi. Kami sudah aktifkan Komite Nasional Papua Barat, sudah aktifkan Negunyarat. Semua sudah siap, jadi politiknya sudah siap, panitianya sudah siap, sayap militer TPN sudah, rakyat sudah siap, bisa merebut kemerdekaan. Tapi bingung-bingung, itu stop bingung-bingung. Ya, barang sudah jelas, ikuti komando. Begitu, jangan menghabiskan waktu energi yang sia-sia. Mobilisasi umum, sipil maupun militer untuk merebut kemerdekaan. Dan penjaya adalah kolonial Indonesia, musuh sangat jelas, tidak perlu kompromi lagi. Tidak ada toleransi lagi, cukup toleransi sudah selesai. 60 tahun kami dijaya Indonesia sudah cukup, begitu. Jadi saya sampaikan bahwa terakhir proklamasi 1 Juli memberikan harapan kosong sampai kita mendukung kelompok itu sampai 60 tahun omong kosong. Sama saya semua. Forkoris 2011 bulan Oktober tanggal 11 2011 mendeklarasikan dia, orang pikir dia bahwa merdeka, omong kosong, sama saja. Semua. Tom Mangkai deklarasikan, sama saya, omong kosong. Sama saya. Michael Karet, Bernard Kaisebo, Ben Kaisebo di Belanda sana. Simon Petrus Abios, sama saya. Benny Wenda baru-baru ini, 1 Desember 2020. Jadi sama saja, omong kosong. Kecuali mobilisasi dan merebut kemerdekaan boleh, kasih naik bendera dan urus pemerintahan. Belum ada mereka. Saya biasa bilang filosofi kami orang Papua, orang gunung itu, pergi berburu tidak pernah janji kau dapat kaki ke kepala. Ini belum merdeka sudah bagi-bagi kaki, kepala, tangan, tali perut segala macam ini. Aduh, lucu orang Papua ini, kasihan betul. Kita ditipu oleh para politikus ini. Jadi harapan kosong ini stop. Jadi rakyat jangan bingung. Sekarang pikir Benny Wenda dengan deklarasi ini bahwa merdeka. Kalau mereka bahwa merdeka, ya saya nanti hukum saya akan terima hukuman apapun yang diberikan oleh rakyat bangsa Papua. Tapi saya percaya itu sama saja omong kosong. Sama saja dengan 1 Juli. Sama saja dengan Forkoris Sempur. Semua itu sama saja omong kosong. Jadi jangan habiskan waktu omong kosong banyak di situ. Kerjakan yang mana. PBB bisa intervensi, itu saya biasa bilang. Harus di Papua 3 krisis lahir. Ekonomi krisis, development krisis, human krisis. Itu baru bisa intervensi terjadi. Tidak. Dan itu pun kami yang harus ciptakan. Begitu, hormat. Paham baik, sadar baik, dan laksanakan sekarang. Papua tidak baik-baik saja. Demikian, terima kasih atas perhatian Anda. Wah. Manuskrip Papua.